Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan aku Wak, M360 Channel. Seperti yang Wak tahu ya, M360 Channel ialah sebuah hiburan yang menyajikan cerita horor story dari kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita. Tapi Wak, sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tombol loncengnya biar Wak semua bisa melihat video-video terupdate dari M360 Channel dan Wak semua bisa membantu mengembangkan channelku ini. Oke Wak, terima kasih. Nah Wak, kali ini aku akan kembali bercerita cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Kali ini akan ku beri sebuah judul, Suara Misteri Desisan Ular di Rawa-rawa Kebun Kelapa Sawit. Inilah ceritanya Wak. Seperti biasa Wak ya, cerita diawali ketika aku dan ketiga temanku, Judin, Ahyar, dan Dedi, kembali berkelana atau menjelajah. Kalau bahasa kampung itu melalak lagi Wak ya, karena kami tugas kerjaannya gila melalak Wak. Pulang sekolah, mandi sungai, pasti melalak malamnya Wak. Nah kali ini kami melalak ke daerah Desa Panigoran. Ya sedikit tidak jauh lah Wak dari kampung kami, hanya sekitar 1 jam 30 menitan kalau dari jalan dalam atau dari jalan kampung Wak. Tapi kalau dari jalan raya itu lumayan juga Wak. Di sini kami pulang sekolah udah berencana mau ke Desa Panigoran melalak atau jalan-jalan menjelajah Wak ya. Kali ini kami membawa senjata yaitu ketapel di leher dan bambu Wak. Bambu rencana untuk mau mancing mencari ikan baung ataupun ya mencari apa saja, karena biasanya kami melalak pasti pulang itu kebanyakan bawa oleh-oleh ke rumah. Nah rencana pun kami susun dengan baik Wak. Biasa pertemuannya di rumah aku. Nah di sini kami membicarakan segala sesuatu dan rencana dan semua persiapan, seperti sepeda kami elap dan kami kasih minyak supaya tidak mengganggu perjalanan kami. Kemudian singkat cerita Wak, kami pun keesokan harinya mulailah berangkat merencanakan menjelajah atau melalak kembali untuk mencari ya sekedar ikan baung ataupun ikan-ikan di rawa-rawa Wak ya kan. Karena di kampung kami ini banyak kebun kelapa sawit yang terbengkalai ataupun tidak terurus oleh pemiliknya. Jadi kadang tuh paret-paretannya atau sungai kecil yang di pinggiran kebun kelapa sawit ini menjadi semak atau menjadi rawa-rawa Wak. Nah di sini biasanya banyak ikannya Wak. Kalau nggak baung pasti lele ataupun ikan gabus. Ya kami pun berempat berangkat dengan perbekalan senjata ketapel dan bambu hanya untuk memancing Wak, dan benang senar Wak. Dan kain udah kami persiapkanlah dari rumah ya kan, dengan perbekalan makanan dan minuman seadanya. Ya biasa Wak, namanya anak-anak ya masih SMP. Yang penting perjalanan itu menyenangkan lah bagi kami, karena kami biasa selalu menjelajah daerah-daerah di kampung kami, bahkan di kampung lainnya. Sambil menggoes sepeda BMX kami Wak ya, kami pun bercerita, bersenggama, kadang saling tertawa, bercanda ria ya kan. Nah tak terasa kami sudah memulai masuk ke Desa Panigoran. Nah di sini kami singgah sebentar di pinggiran perempatan atau persimpangan 4 kebun kelapa sawit blok 13 milik PT Smart. Kami beristirahat sebentar Wak untuk minum-minum atau kemek-kemek atau makanan cemilan tuh Wak, kemek-kemek bahasa Medannya tuh Wak ya. Sambil bercerita ya kan, Judin ini tanya Wak sama kami, "Weh, kita mau kemana nih? Ke kiri, ke kanan, atau lurus ini nanti?" Kalau Ayer berkata begini, ya kalau bagusnya kita lurus aja,
biasanya ujung sana itu banyak ikannya weh, ya kan. Dedi bilang bisa juga weh, tapi kalau ke kiri nih kita ke WTC nih, ke sungai ada buayanya, kata si Dedi. Aku ya pertamanya di mana Kocil, tanya mereka lah, tanya teman-temanku kepadaku. Ya udah kita lurus aja, cemana. Ayer bilang gini, tapi ini belum pernah kita masukin. Udah biar aja, aku bilang. Kita coba aja, mana tahu dapat ikan banyak kita, ataupun mana tahu ada ruak-ruak, kan lumayan. Itulah perbincangan kami. Setelah selesai kami istirahat, kami melanjutkan perjalanan, Wak. Kami berangkat dari rumah sekitar jam 4 kurang, Wak. Nah, sesampai perjalanan sekitar 1 jam 30 menitan, kami sampai di tempat tujuan yang akan kami tuju, akan kami cari ikan-ikannya tepat di jam 5 kurang sore. Sore hari jam 5 kami ya sudah sampai. Lalu saat itu bilang, weh sepeda truk mana? Ujung sana apa di sini aja? Sini aja weh, ikat aja pakai tali di bawah apa ataupun sawit ini, katanya gitu. Kami ikatlah sepeda-sepeda BMX kami kan, Wak, di pohon kelapa sawit dekat sebuah rawa-rawa. Lalu kami mempersiapkan pancingan, Wak, ya, pancingan dengan umpan cacing biasa. Nah, kami pun mempersiapkan. Lalu kami mencari lokasi atau spot untuk memancing ikan. Seperti biasa, Wak, yang namanya mancing penuh kesabaran. Ketika di suatu tempat tidak ada yang nyantol atau menggigit ataupun memakan umpan kami pindah ke lokasi lain. Kelang berapa menit atau sekitar 15 menitan, kami pindah ke spot ke arah sebelah kanan sedikit dari tempat sepeda kami simpan atau kami sembunyikan atau kami ikat di batang pohon kelapa sawit. Pancingan Dedi mendapat sambaran, Wak, ya kan. Weh aku weh strike weh dapat weh, gitu kan, kata si Dedi. Biasa, Wak, namanya anak kecil kalau mancing, kalau strike ataupun dapat kan, Wak, jerit-jerit gitu, Wak, senang hati kan. Senanglah si Dedi kan mendapat ikan lele yang sangat besar, Wak. Lalu kami bertiga ya nyoba lah, Wak, ya kan. Nah, dan aku di sudut paling ujung, Wak, jadi agak tenang kan. Nah, rawa-rawa ini kami sebak-sebak dulu, Wak, apanya nih, apa namanya, kiambang-kiambang atau aceng-gondok yang menutupi air. Kami sibak-sibak dulu lah. Akhirnya di menit ke 10 kemudian, Wak, aku pun mendapatkan ikan sambaran, yaitu ikan gabus. Wah, seneng weh aku dapat weh ikan gabus, Wak, sangat lumayan besar, ya kan, walaupun bukan babon. Nah, Wak, tinggal Ahyar dan Judin lah yang belum dapat. Dan di menit berikutnya mereka berdua pun mendapatkan ikan sambarannya berupa gabus. Kami pun senang, Wak, dapat gabus 3 ekor dan 1 lele. Kami pun mancing kembali. Nggak terasa, Wak, namanya orang mancing itu waktu itu berjalan seperti perasaannya itu lambat. Ternyata kami sudah melewati maghrib, masih ada di lokasi tersebut. Masih asik mancing, Wak, walaupun kami udah mulai dapat lumayan banyak lah ikan ini, Wak, ya. Lalu, Wak, Judin lah yang ngomongkan, weh udah malam nih, jam berapa nih, pulang yuk, kata si Judin. Iya, jam berapa nih, weh? Kami kan nggak bawa jam, Wak, jadi ya perkira-perkira, alah paling belum bisa nih, nanti lah weh, tanggung, ku bilang lah, ya kan. Di sini, Wak, kami memancing di tempat daerah atau spot yang tidak pernah kami datangi ataupun mungkin jarang orang datang, dan di sini kami tidak mengetahui bahwasanya di lokasi ini pernah terjadi suatu misteri dan sangat horor. Kami tidak mengetahui dan tidak pernah sama sekali tahu, yang penting kami cari ikan di lokasi ini. Nah, kejadian horornya, Wak, saat kami ingin beranjak mau pergi atau mau pulang dari lokasi ini. Ada sekitar kami sudah mencapai jam 8 lewatan. Kami pun, weh pulang ya weh, udah lumayan ini, udah dapat ini, bisa kita bakar atau kita goreng nih, weh. Ya weh pulang. Saat kami beranjak dari lokasi, paling ada sekitar 5 atau 70
ataupun 7 langkah dari lokasi kami mancing, tiba-tiba terdengar oleh kami, Wak, suara yang sangat membingungkan kami, Wak. Tahu, Wak, suara apakah itu? Seperti yang di tengah rawa-rawa, di air, di hutan kebun kelapa sawit yang sangat gelap. Pastinya Wak penasaran kan suara apa? Kalau orang-orang pemancing atau Wak pemancing pasti tahu kalau dari rawa-rawa suara apa yang keluar dari rawa-rawa. Ya, Wak, suara desisan ular yang sangat kuat kami dengar. Seperti itulah suara desisan yang kami dengar, Wak. Ini jelas kami berempat mendengar suara desisan itu sangatlah jelas. Lalu Ayar berkata, "Weh, kayak ada ular di sini, weh." Ya, dia dibilang biasalah namanya rawa, biasa itu ada ular, paling pun ular sawah. Itulah dia dibilang. Jadi Judin bilang, "Udah weh, pulang ya, nanti dimakan pula sama ular sawah ini kita." Tapi aku gini, Wak, tar dulu weh, kok suaranya besar? Pasti ularnya besar ini, bilang gitulah. Suara desisan itu kembali, Wak, ya. Suara terjelas kembali dan rawa-rawa yang tadinya diam seperti bergerak, Wak. Bergerak seperti ada yang bergerak di bawah rawa-rawa itu. Kami berempat pun kami perhatikan, Wak. Nah, walaupun namanya terang dari bulan, Wak, tapi kan nampak itu, Wak, rawa-rawa itu bergerak secara kayak liak-liuk gitu, Wak. Ya, kami berempat kami lihat dulu. Aku bilang, "Weh, tengok dulu. Ular apa ini? Kayaknya ini mau keluar ini kayaknya." Nah, Wak, di sini, Wak, mungkin ya kalau Wak lain ataupun apa ketika mendengar suara desisan ular yang sangat seperti sungat ular besar, mungkin udah lari ketakutan kan, Wak. Tapi, Wak, aku dan ketiga temanku ini beda, Wak. Kami ingin tahu ular apa yang ada di rawa-rawa ini. Kami pun mengikuti suara itu, Wak, suara desisan-desisan yang keluar dari rawa-rawa. Sangat jelas suara itu kembali berbunyi, Wak. Sepertinya semakin lama semakin mendekati kami, Wak. Kami pun ini, Wak, penasaran, Wak, ya kan, ular apa sih kok suaranya besar seperti ini? Karena, Wak, namanya di hutan kebun kelapa sawit itu banyak, Wak, ya. Ada ular sawah, ular piton, ada ular buntet, ada kobra. Nah, seperti itu sudah biasa, Wak, pasti ada. Tapi suaranya nggak seperti ini, sangatlah kuat, Wak. Jelas terdengar di kuping kami. Jadi kami penasaran, kami tunggu keluar ular ini. Ternyata, Wak, Dedi nggak sabar. Udah weh, coba kita sebak-sebak aja nih pakai pancing kita nih. Mana tahu, Wak, ya kan? Kita sambung yuk pancing kita nih. Lumayan bagus juga, Wak, ide Dedi kan. Jadi, Wak, pancing kami putuskan mata kail sama benang. Kami sambung lah, Wak, dari 4 pancingan kami supaya untuk menyebak rawa-rawa biar bisa jangkauannya terlalu jauh, supaya bisa menyebak rawa-rawa biar tahu ular apa yang ada di rawa-rawa ini. Setelah itu, Wak, kami pun menyebak rawa-rawa yang mengeluarkan suara desisan ular. Ada sekitar 15 menitan kami sibak-sibak atau kami buka rawa-rawa itu, Wak. Tidak ada ular yang keluar dari rawa-rawa ini. Tapi desisan suara itu datang kembali atau berbunyi kembali yang berasal dari rawa-rawa ini. Jadi, Wak, saking palanya aku, Wak, kan, ku pegang pancinganku, ku pukul-pukul lah ke air, Wak, kan, ceplok. Maksudku biar mana tahu gitu, Wak, ya kan, kena kepala ular tuh tak keluarlah ular itu. Maksudku seperti itu, Wak, ya kan.
Nah, dibantu sama Dedi, Wak. Kami pukul-pukul ya air-air yang udah kami sebak, cepok sampai sambil berjalan kami semua tidak juga keluar, Wak. Nah, di sini kami mulai udah bingung, Wak. Nah, kok nggak ada ular yang keluar, sementara suara desisan masih kadang terdengar kembali. Lalu, Wak, rupanya sama Dedi disorok lah atau ditusuk-susuk lah nih pancing kami ke dalam air, ya kan. Nah, sambil jalan kami tusuk ganti-gantian kami, Wak, kan, supaya kalau kena ular kan berarti ada ularnya. Nah, kami nggak pernah takut sama sekali sama ular, Wak. Kami karena terbiasa sudah berhadapan dengan ular-ular sawah atau piton. Nah, Wak, saat kami menusuk-nusuk bambu pancing kami ke air, Wak, tiba-tiba, Wak, terdengar kembali suara yang lain, yaitu suara orang minta tolong. Wak bisa bayangkan, Wak, ya, di tengah hutan kebun kelapa sawit, di tengah rawa, di gelapnya malam, tiba-tiba kami mendengar suara orang seperti minta tolong. Tolong, 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 tolong. Suaranya seperti itu, Wak. Suara minta tolong tapi disauti dengan suara desisan ular kembali. Di sini kami terperanjat dan terkejut, Wak, kan. Terakhir kami angkatlah nih bambu dari air, kan. Weh, siapa yang minta tolong ini di tengah sini, weh? Kok ada orang tak tolong, ya kan? Berhubung kami tidak membawa senter, Wak, jadi kami tidak tahu, Wak. Cuma pandangan kami menelusuri kegelapan hutan kebun kelapa sawit. Mana tahu memang ada orang yang sedang minta tolong. Suara minta tolong dan desisan suara ular terus berlanjut sampai kami merasa baru gini, kayak ada yang nggak aneh nih, udah aneh nih, weh. Aku bilang gitu kan, udah nggak jelas ini suaranya, kita cari nggak ada. Nah, tiba-tiba, Wak, yang nggak kusangka-sangka, Ayar, ya, Wak, mengambil batu, Wak, melempar ke arah suara minta tolong itu, Wak. Tiba-tiba nih kami bertiga kaget, Wak, tiba-tiba Ayar melempar batu ke arah minta tolong. Ya, namanya kerawa-rawa atau melewati ke kebun kelapa sawit yang gelap. Sejenak sunyi senyap, Wak, terdiam, tidak ada apa-apa, kan. Aku bilang, kok lempar, Yar? Udah biar tahu suara siapa itu. Kalau orang pasti ya aduh gitu kan, tapi kalau dia nggak ada berarti bukan orang, Cil, gitu. Baru aku bilang bisa jadi, yuk kita lempar lagi. Terakhir kami mengikuti arahan Ayar, kan. Kami lemparlah ke arah tadi yang suara minta tolong, Wak. Ya, itulah kami, Wak, ya. Bukannya apa, kami merasa penasaran, jadi kami ingin mengetahui dengan cara yang sangat ekstrim. Kami lempar, Wak. Suasana kembali sunyi senyap, hanya suara jangkrik yang kami dengar, krik krik krik. Nah, baru ku bilang, dah, weh, pulang aja, nggak ada apa-apa ini. Tunggu, weh, kata Dedi. Tunggu, tengok itu, weh, tengok. Di sana itu kayak ada bayangan, kata si Dedi. Kami membaliklah, kami lihat ke arah depan kami seberang dari rawa-rawa, seperti ada bayangan gumpalan gitu, Wak. Gumpalan atau lingkaran yang tapi belenduk atau bahasanya gelembung, Wak. Ya kan? Dan suara kembali terdengar oleh kami. Tolong, 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 tolong. Kembali suara orang minta tolong dan sautan dari desisan ular. Di sini kami udah mulai apa, Wak, ya kan? Udah tahu nih, nggak jelas ini, weh. Ini bukan orang ini. Aku bilang lagi tuh, udah coba kita lempar lagi. Kami lempar lagi, Wak. Wak, bayangin aja ya, kalau orang lain mungkin udah takut dan lari, ya, Wak, ya. Mendengar suara desisan ular yang sangat besar dan suara orang minta tolong secara bersamaan di kegelapan malam di kebun kelapa sawit. Kembali kami lempar, Wak. Di sini ketika lemparan kami menuju ke arah lokasi sumber suara minta tolong dan desisan ular tadi, suara itu semakin kuat, Wak. Suara desisannya seakan seperti marah dengan kami, ya kan. Lalu aku bilang, udah, weh, jangan dilempar dulu, coba, weh, coba.
Suara desaian itu kembali semakin seperti mendekati kami, Wak. Lalu rawa-rawa yang ada di ujung depan kami mulailah seperti ada yang bergerak di bawah rawa-rawa itu, Wak. Ku bilang langsung akan, mundur dulu, weh. Bilang gitulah, jangan deket kali. Kami pun mundur beberapa langkah dari rawa-rawa ini, Wak, ya kan? Karena kami tahu sepertinya ular itu marah ketika kami lempar. Kami mundur tapi kami lihat juga, Wak, ya kan? Tunggu. Nah, disinilah mulailah, Wak. Kalau udah namanya Judin udah sembunyi di belakang Dedi, pasti yang kami hadapi bukanlah manusia ataupun hewan yang nyata. Ini udah kami perkirakan, Wak. Karena dari suaranya udah aneh, gerakan air yang di rawa-rawa sudahlah berbeda. Judin pun bilang, udah pulang weh, jangan lagi weh, ini udah bukan orang nih weh, cepat pulang. Si Judin merengek-rengek minta pulang, tapi Dedi bilang, udah tenang dulu Den, diam kau, apa ini yang keluar, kata Dedi. Ya udah, kita tengok aja dulu, aku bilang. Kami pun menunggu apa yang keluar dari rawa-rawa itu, Wak. Ada sekitar 15 menitan lah kami menunggu, Wak, karena suaranya senyap, tapi gerakan rawa-rawa itu masih seperti bergerak terus, Wak. Tapi belum muncul 15 menitan ini, Wak. Kami pun penasaran, Wak, nih, apa nih nggak keluar-keluar, kita lempar lagi yuk. Ketika aku mengambil batu, Wak, ditahan tanganku sama Ahyar. Jangan rucil, ini dia mulai dekat nama kita nih, ntar lagi pasti muncul ini, kata si Ahyar. Lalu, Wak, Dedi bilang, ntar ya, kita baca surat dulu, surat Anas nih, mana tahu, katanya kan. Dedi membaca surat Anas sebanyak 7 kali. Setelah itu nggak berapa lama, Wak, tiba-tiba, Wak, sesuatu muncul ke atas permukaan di rawa-rawa. Suatu bentuk yang sangatlah aneh dan sangat menyeramkan dan mengerikan ketika kalau kita jelas melihatnya. Seekor ular piton yang sangat besar, menunjukkan, Wak, wujudnya, Wak. Tetapi, Wak, di sini perutnya itu menggelembung, Wak. Seperti dia habis makan sesuatu. Masih berbentuk perutnya itu bergelembung, Wak. Dia naik permukaan, tapi yang kami herannya, Wak, ular piton itu ataupun ular sawah pastilah bercorak atau bermotif batik. Tapi kali ini bukan, Wak. Ularnya berwarna hitam pekat seperti hitam gosong, Wak. Nah, kulitnya seperti koyak-koyak. Dan gelembung tadi itu udah mulai menampakkan sesuatu yang ada di dalam perutnya. Kami terperanjat dan terkejut mundur kami, Wak, kan. Mundur. Wih, apa nih, weh? Jelas, Wak, dia atas air itu. Nah, dia seperti melingkar awalnya. Lalu kami lihat lama-lama, Wak, tahu apa, Wak? Tiba-tiba perutnya itu mengeluarkan sesosok seperti manusia, Wak. Buas, seperti mencolot ke atas, Wak, dan jatuh ke depan permukaan rawa-rawa. Dan sesosok manusia ini yang mungkin sudah dilahapnya tidaklah berupa seperti manusia yang habis kena makan sama ular piton ataupun dimangsa oleh ular piton, Wak. Tapi kok sama seperti hitam legam gosong, Wak. Kami terkejut sampai kami berpelukan semua. Weh, apa nih, gitu kami bilang kan. Udah pulang yuk, lari, kata si Ahyar. Tapi, Wak, sebelum kami mau lari meninggalkan lokasi ini, Wak, tiba-tiba suara minta tolong itu, Wak, keluar dari manusia yang keluar menyembur dari perut ular piton itu. Walaupun dia tergeletak warna hitam pekat, legam dan basah, tapi kami dengar, Wak, tolong, itulah katanya. Langsunglah namanya Ahyar, ditariknya dia dilari, Wak. Lari untuk dua, Ahyar pun lari. Ya, aku ditinggal, Wak, ya kan. Pertama masih ragu aku, Wak, lari atau ku tengok dulu. Itulah, Wak, ya kan. Penasaran aku, Wak, pelan-pelan ku tengok, ya kan.
Ahyar bilang, Cil, lari Cil, kata si Ahyar. Pelan-pelan ku dekati, Wak. Kan, sesosok hitam gosong ini, Wak. Tiba-tiba tahu apa, Wak? Seperti dia menggerak menggeliuk-geliuk gini, Wak. Tolong, larilah ku, Wak, kan, larilah. Jelas di mataku melihat sosok seperti gosong terbakar, tapi berlendir dan basah, Wak. Dan ular yang dirawat tadi itu menggeliat, Wak, di air. Gosong juga, Wak. Ya udah, Wak, aku larilah menyusul kawanku, ya kan. Lari kami pentang-panting sampai sepeda itu, Wak, tali kami tarik paksa, mendayung kami pulang. Menuju pulang ke rumah, sampai ikan itu udah mana-mana lah bawanya, ya kan. Syukur alhamdulillah ya, Dedi itu pintar, Wak, diikatnya di goni, udah diikatkan ke sepeda. Lari kami mendayung menjauh dari lokasi tempat kami mancingin. Di rawa-rawa yang sedang muncul sesosok ular dan manusia yang sangat hitam legam seperti gosong terbakar. Dalam kami mendayung itu masih kami dengar, Wak, suara minta tolong itu, Wak. Tapi suara desisan ularnya tidak, Wak. Tolong, semakin jauh kami semakin pelan lah suara. Tolong. Kami pikir kami diikuti, Wak. Kan sekuat tenaga lah kami mendayung dan meninggalkan lokasi di blok 13 PT Smart kebun kelapa sawit yang terbengkalai. Tidak dirawat lagi, Wak. Sampai di perempatan yang menuju ke desa Panigoran, kami beristirahat sebentar, napas, Wak, ya kan. Melegahkan napas dulu sambil minum, ya kan. Apa tuh ya tadi ya, kok hitam legam gitu, Ku bilang lah sama kawan-kawanku tadi, kan. Orang tuh udah, yuk pulang. Kami pun melanjuti perjalanan menuju pulang ke rumah. Sebelum kami sampai di rumah, Wak, di desa Panigoran itu kan ada pos portal kalau memasuki ke perkebunan. Nah, di pos portal itu kami di stop, Wak. Portalnya sudah turun ke bawah, jadi nggak boleh orang masuk keluar dari perkebunan kebun kelapa sawit yang dalam dan terbengkalai, yang dijaga oleh security atau sapam, Wak, ya, atau bahasa kami itu centeng gitu, Wak, ya. Itu baru sama Wak centeng nih, dari mana kalian? Hah? Malam-malam gini masih kecil keluyuran aja. Dari mana? Bilang lah, Wak, mancing kami, Wak, ikan sini, tengok ini dapat ikan, sini kalian, sini cepat masuk pos. Kami pun masuk pos lah, Wak, ya kan. Diinterogasi, ditanyain lah kami, dari mana kalian mancing, di blok mana? Di situ, Wak, blok 13 di ujung sana, lurusan ini, Wak. Yang bodohan ajang, yang ngerian jang, kata Wak centeng ini tadi. Nggak tahu kalian itu daerah dilarang mancing, dilarang apa? Jelas rawa itu udah tidak apa dan nggak dirawat sawitnya. Hah? Yang ngerian jang, katanya centeng sapam ini tadi, Wak. Tapi kami dapat ikan banyak, Wak. Iya, dapat ikan banyak, tapi nyawa kalian bisa terancam loh. Bodohan jang, katanya. Ku bilang lah, ada apa rupanya di situ, Wak? Kalian nengok apa rupanya di situ? Pasti nengok sesuatu kan? Ku ceritakan, Wak, dari awal, ya kan. Kami melihat ular piton hitam legam dan sesosok manusia yang keluar menyembur dari perut ular piton tersebut yang berwarna hitam gosong juga. Itulah kalian, kalau enggak syukur kalian bisa keluar dari tempat itu. Kalau enggak, yang bingungan jang, ya kan, orang tua kalian jang, yang aneh-aneh aja kalian ini. Tahu kalian ceritanya cemana itu, lokasi itu tidak boleh dilewati. Makanya portal ini kalau udah jam 5 tutup, dibilangnya sama centeng ini. Kalian pula masih kecil melalak ke sana. Kami habis lah, Wak, diprepet atau dimarahi sama centeng sapam ini. Lalu Wak centeng ini bercerita, Wak, sebenarnya yang terjadi, apa yang terjadi di rawa-rawa dulunya kok bisa seram dan mengerikan ini, Wak. Kan tahu nggak itu? Itu dulu sebelum Wak ini orang tua Wak yang tugas di sini, ya. Jadi orang tuanya duluan tugas, Wak. Jadi dulu pernah, Wak, di blok 13. Semasa itu masih ada pekerja kelapa sawit yang merawat kebun kelapa sawit di sana. Namun suatu ketika, Wak, salah satu pekerja kebun kelapa sawit yang masih asik mengegrek pelepah kebun kelapa sawit ataupun kelapa sawit nih, Wak, ditinggal oleh teman-temannya, ya, sesama kerjanya.
Sesama kerjanya tidak tahu Wak, bahasanya pikirnya kawannya itu udah selesai, udah pulang. Ternyata kawannya ini tertidur Wak, tertidur saking isnya. Tiba-tiba ada ular yang sangat besar, ular piton, melahapnya Wak, atau memangsa atau dimangsanya lah orang ini sama ular piton Wak. Nah, tidak diketahui orang Wak awalnya. Jadi ular piton ini kalau udah habis makan melungker diem tenang Wak, nggak bisa bergerak, bisa biar dia bisa mencerna apa yang dimakannya. Lalu Wak, keesokan harinya kembali pekerja kelapa sawit lah, ya kan, bekerja seperti biasanya. Nah, tiba-tiba salah satu dari temen yang dimakan itu tadi menjerit, "Woi, tolong woi, ada orang dimakan ular." Seketika ya semua pekerja berkumpul Wak, ya kan. Ternyata ularnya masih hidup. Masih hidup tapi tidak bisa bergerak. Karena Wak, yang dimakan ini orangnya gemuk Wak, atau gendut. Jadi agak susah dia mencerna gitu. Jadi melungker gitu aja Wak. Ada ular nih, ada ular makan orang nih, nanti si pulan ini gitu. Tahu Wak, rupanya kawan yang dimakan. Tapi Wak, tiba-tiba salah satu dari pekerja membawa minyak ataupun bahan minyak lampu bahasa apanya, disiramnya ke ular ini Wak. Ternyata disiramnya lalu dibakarnya Wak, rame-rame sama pekerja kelapa sawit ini semua. Dia terbakar lah, sampai pun ke pohon tadi pun ikut terbakar. Menggeliat-geliat lah ular itu Wak, kan namanya dibakar. Sampai itu disiram lagi, tumbuh lagi, disiram sampai gosong Wak ternyata. Lalu sama mereka Wak ditutupi sama pelepah-pelepah yang kering, dibakar lagi Wak. Nah, semenjak kejadian itulah pikir mereka itu aman. Kelang beberapa hari Wak, mulailah muncul teror, desisan ular dan suara orang minta tolong di lahan tersebut di blok 13 Pitesmat itu. Sampai-sampai terornya masuk ke perkampungan di desa Panigoran. Teror suara desisan ular dan orang minta tolong. Karena Wak, pekerja-pekerja kebun kelapa sawit yang membakar ular dan orang tadi itu ialah warga desa Panigoran tersebut sendiri. Jadi mereka diteror sampai ada sekitar 2 mingguan menurut Wak Centeng tadi. Jadi Wak, setiap malam seluruh warga yang di pinggir kebun kelapa sawit termasuk pos penjaga atau pos security diteror oleh suara desisan ular dan orang minta tolong. Kadang saksi dari orang tua Wak Centeng ini melihat jelas ular itu menggeliat-menggeliat di perempatan yang kami istirahat tadi. Ular besar hitam legam lalu menyembur mengeluarkan sosok manusia yang hitam legam juga lalu minta tolong. Mereka pun lari terbirit-birit dari pos penjagaan. Akhirnya warga sepakat memanggil sesuatu orang pintar ataupun ya orang yang mengerti tentang alam gaib. Jadi mereka membuat suatu persembahan atau ritual minta maaf atau minta mohon ampun pada ular ataupun yang dibakarnya itu di lokasi tersebut. Mulailah teror-terornya mulai reda. Tapi Wak, orang dilarang memasuki lokasi tersebut karena teror suara desisan ular dan orang minta tolong itu akan kembali muncul saat orang-orang mengunjungi atau mendatangi lokasi itu tepat setelah maghrib. Nah, lokasi itulah yang kami cari ikan dan kami jelajahi dan kami telusuri dan kami belusuin Wak. Ternyata lokasi yang kami cari ikan ini lokasi yang sangat horor yang dilarang orang masuk, tapi kami nekat. Lalu kami pun diizinkan pulang Wak. Nah, baru kami mengerti lokasi tersebut sangatlah horor Wak, sangat menyeramkan. Tapi bagi kami tidaklah lagi takut Wak, karena udah terbiasa seperti itu. Justru kami senang Wak, petualangan kami jelas ada hasilnya dan ada kisahnya Wak. Itulah yang kami alami sampai aku gede. Nah Wak, sampai di sini dulu cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang jelas aku alami sendiri. Suatu cerita yang menyeramkan tentang kejadian horor, mistis
dan gaib. Semoga cerita horor story kali ini dapat menghibur wak-wak semua yang sedang santai di rumah. Oke wak, akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita horor story dari kisah nyata yang aku alami sendiri selanjutnya bersama N360 Channel. Inti dari cerita ini wak sedikit aja wak ya. Jangan kita melakukan sesuatu yang sangat tidak wajar, baik membakar atau membunuh hewan yang belum tentu dia terima oleh jasad dan arwahnya. Bisa jadi arwahnya tidak terima, dan kemungkinan yang namanya setan jin bisa menyerupai wujud dari makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Makanya dituntaskanlah menjadi gentayangan arwah tadi dirasuki oleh setan dan jin menyerupai bentuknya dan menteror kita sebagai manusia. Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Percaya atau tidak, terserah wawak semua.